atau pesangonnya kecil, tapi tidak sesuai aturan. Gitu kan. Kalau sesuai aturan, sekarang saya belajar karma. Yang sesuai aturan pun belum tentu karmanya itu ke kita itu baik semua. Apalagi yang nggak sesuai aturan gitu. Nah, sebisa mungkin saya ngobrol. Kalau bisa dia terima, kalau nggak bisa ya udah mau urusan kemana gitu. Kalau cuma urusan ke Disnaker, ke PHI ya, itu masih duniawi. Atasan saya pernah disantet. Jadi jantungnya itu sampai ngedrop, dia sampai ini yang urusan di Banten itu. Saya waktu itu akhirnya saya proteksi diri, tapi mungkin masih jebol juga ya kena ke atasan saya. Jadi yang kayak begitu, wah, saya ngerasain ya udah karmanya saya yang kena nih sekarang. Saya diperlakukan seperti ini, mungkin buah dari beberapa hal yang orang-orang yang dulu pernah saya PHK nggak berkenan. Yang kayak begitu, saya harus rilis, saya harus selesaiin. Saya harus kalau kayak begini saya harus maafkan, dan saya juga meminta maaf. Porsi saya meminta maaf itu lebih banyak. Bukan masalah benar salah. Pasti itu melukai, itu menyakiti. Meskipun bukan salah saya, tapi itu melalui saya. Jadi saya berpikir, ya ini kalau ngomongin karma, ya udah ini karma saya. Tapi kalau ngomongin berkat terselubung dengan banyaknya peristiwa PHK, akhirnya saya bisa menerima kondisi saya di situ, ya udah. Saya belajar dari sana. Saya mengambil hikmah dari setiap peristiwa itu. Pak Indra, saya mau sharing boleh? Silakan Bu, silakan. Iya, terima kasih. Dulu saya kerja kan dari umur saya 19 tahun ya, kuliah sambil kerja. Nah, itu kerja jadi admin gitu sambil kuliah, malamnya kuliah. Sempat 1,5 tahun, terus pindah jadi accounting sekitar 2 tahun. Terus pindah lagi, pokoknya intinya yang keempat itu terakhir ada di perusahaan Korea gitu. Nah, itu tahun 2011 baru masuk. Itu saya pikir kan, saya mau yang terakhir gitu. Maksudnya nggak mau pindah-pindah lagi karena udah nyaman gitu, udah berusaha. Nggak mau, inilah udah, lagian juga udah mau lulus kuliah, dipikir udah yang saya mau jalanin dengan baik, jangan pindah-pindah kalau bisa gitu kan. Karena tadi kan udah berapa kali pindah gitu. Nah, saya jalanin jadi accounting sama ngurusin pajak. Tapi ternyata di situ kan ada konsultan pajak. Dia kayak mungkin nggak mau kali ada saya masuk. Jadi awal-awal tuh saya kayak di pelonco juga. Sempet kayak nggak diajarin banyak hal. Padahal saya udah kerjain bener-bener gitu. Kayak diomel-omelin lah, dikata-katain. Saya juga kaget nih, kok saya yang nanya baik-baik dikata-katain. Pertama sih saya diem aja dikata-katain apa-apa gitu kan. Saya pelajarin terus apa yang kurang ya gitu. Makin lama dia kayak sengaja gitu kayak bikin drama kalau di depan-depan orang, dia kayak marah-marahin saya biar keluar kali. Itu waktu awal-awal sampai dikata-katainnya kasar lah intinya. Terus akhirnya pada titik berapa saya jadi emosi ya. Ya saya gebrak meja. Gebrak meja terus saya bilang, Pak, kenapa Bapak marah-marah mulu sama saya? Salah saya apa gitu kan? Kalau memang saya salah kan tolong kasih baik-baik. Kenapa harus sengaja gitu di depan orang-orang? Pas saat itu kan bosnya emang belum datang. Dia kan orang Korea belum datang. Jadi dia seakan bikin drama biar orang-orang pikir kalau saya tuh nggak bisa kerja. Padahal dia yang marah-marah sendiri. Padahal saya udah kerjain semuanya. Nah, saya marah kan. Dia Saya itu bilang, sebenarnya terancam income-nya dengan kedatangan Mbak. Iya, dia nggak mau mungkin ada anak baru yang masuk terus karena kan dia cuma konsultan. Takutnya kan cuma lama-lama didepak dia kali pikirnya.
Ya, ternyata cara dia tuh licik gitu kan. Terus saya marah kan, yang dia langsung saya gebrak gitu, dia langsung ketakutan sampai gemeteran. Terus saya juga nggak tahu kenapa saya berani gitu kan. Padahal saya cewek gitu, dia kan cowok, bapak-bapak. Kayak ada kekuatan buat ngelawan dia, mungkin karena saya tahu nih orang kayak nggak niatnya bener-bener baik gitu kan. Saya juga waktu itu saya mikir, udah dah nih, jangan-jangan saya dikeluarin, ya udahlah kata saya gitu ya. Bos saya marah, ya saya udahlah. Kalau emang nggak baik di situ, saya doa gitu kan. Ternyata bos saya malahan nggak marahin saya, cuma nanya kenapa gitu. Terus saya bertahan dong jadinya kerja di situ sampai bos saya tuh, sebenarnya bos saya baik gitu ya. Terus malah saya jadi bertahan. Dia juga sempat ngomong bos saya, mungkin dia nggak senang sama kamu karena takut saya nggak pakai dia lagi gitu. Makanya kamu pelajarin semua tentang pajak itu, tentang accounting itu, kata dia. Ya udah saya mah belajarin aja gitu, kerja baik. Cuman dari situ kan saya kerjanya bener-bener gitu, banyak yang nggak senang sama saya. Dari situ banyak yang nggak senang saya, mulai yang nggak didemenin, padahal saya tetap baik-baik ke yang lain gitu, nggak pernah yang jadi orang kerja tuh ngadu-ngadu atau apa gitu, enggak, walaupun saya dekat sama bos gitu kan, karena saya kayak seperti ketaris gitu ya, data-data pribadi, data-data itu saya urusin semua, dokumen gitu kan. Intinya di saat saya bisa melewati itu, ternyata banyak yang nggak suka, dan pada titiknya 2013 itu pada pasca ya, memang ada, ternyata di situ juga nggak benar lah intinya ya. Ada accounting satu lagi juga, itu tuh ada hubungan gitu sama bosnya. Jadi ada 3 bos kan Korea, yang satu kan ternyata jadi itu simpanan bos kayaknya tuh yang satu, padahal dia udah married. Nah, dia nggak senang sama saya kali ya. Terus poin di titik itu saya tiba-tiba saya aneh, masa saya tiba-tiba bosnya nggak suka dan tiba-tiba ngomong saya di PHK. Udah saya nggak ngapa-ngapain. Saya sempat juga heran tuh sama yang jadi accounting, yang jadi simpanan bos itu, sempat lagi nyamperin saya terus kayak niup kuping saya gitu. Padahal kita nggak deket gitu ya. Dia sempat kayak tiup deh. Ada apa deh kuping saya ditiup gitu kan. Dan dari bukunya kayak gitu permintaannya. Saya kaget kenapa dia niup kuping saya gitu. Saya bawa ngeh gitu. Saya padahal doa-doa gitu kan. Iya, pada titik apa saya suruh ngeberesin bayar askes bayar apa gitu, harus ke bank kan, dan kan emang nggak banyak perusahaan di situ dijadiin satu gitu. Nah, dia bagian yang perusahaan pertama, saya perusahaan kedua, nggak senang. Padahal saya udah bilang bahwa di banknya itu memang nggak bisa diurus, bagian yang punya dia nitip ke saya gitu, saya bantuin. Salahnya saya saat itu saya nggak lapor ke bosnya bahwa memang itu nggak bisa, saya cuma kasih tahu lapor ke yang wanita itu. Si bos itu percaya dengan ucapan yang wanita itu, ngomong apa saya nggak tahu, mungkin sangkain saya nggak mau ngerjain tugas dia, padahal bukan, memang dari banknya memang nggak bisa saat itu bayar, kalau nggak saya bayar apa waktu itu, emang ada kekacauan di banknya, memang nggak bisa, bukan karena saya nggak mau ngerjain kan. Nggak tahu kenapa besokannya tiba-tiba bos saya bilang kamu dikeluarin. Dan itu nggak dikasih tahu alasannya kenapa, mungkin dia nggak suka sama saya atau gimana. Nah, shock dong. Terus dia ngomong begitu, dan udah besok saya heran, kamu nggak boleh itu, tiba-tiba saya keluar kan. Ya udah, tapi itu nggak digaji sampai berapa lama, aneh kan. Terus saya tiba-tiba itu, tapi dibalik kekagetan yang saya itu, maksudnya shock dong, masa saya nggak ngapa-ngapain, nggak pernah menggelapkan uang, nggak apa, tiba-tiba dikeluarin. Saya tanya alasan kenapa, dia diem aja. Kenapa gitu kan? Jawab yang benar gitu, maksudnya kesalahannya apa. Terus boleh sanin palin. Iya.
ada dua hal ya. Yang pertama, kurangnya keterbukaan antara Korea dengan konsultan itu. Kalau saya jadi Koreanya, saya akan hire seorang konsultan. Anda sebagai konsultan itu hanya temporer. Nanti saya akan hire orang yang memang permanen untuk belajar dari Anda, dan itu Anda harus transfer ilmu. Nah, itu mungkin tidak adanya komunikasi antara Korea sama konsultannya, sehingga begitu Anda datang, konsultannya berat ngasih ilmu. Itu satu. Dan yang kedua, mengenai PHK itu saya nggak tahu benar apakah merasa terancam privasinya, keselingkuhannya bos sama cewek yang nakal itu, saya nggak tahu. Cuman itu pertanyaan saya. Tapi saya nggak perlu jelaskan soal-soal yang kedua itu, karena tidak profesional saya masuk di situ. Cuman kalau saya masuk di seorang owner atau director, kalau dia meng-hire konsultan, dia harus berbelakang. Seperti halnya saya di Cirebon setahun, you are as consulting here. You have to I want to hire the new staff, and then you have to teach him. Udah saya ajarin, udah pintar ya, udah saya hengkang kalau sudah setahun. Gitu. Makasih. Iya, terus dan ternyata juga memang dengar-dengar ya gitu, maksudnya bosnya memang ya nggak benar juga, maksudnya dia mungkin cari pacar gitu ya. Ya saya kan nggak mau lah maksudnya kayak gitu. Nah itu mungkin kayaknya seperti itu juga. Saya maksudnya kan orangnya saya kerja gitu, bukan kayak yang ya mau dijadiin kayak gitulah. Nah itu akhirnya kan saya punya data-data yang soal kalau PHK itu pasti harus bayar sekian gitu kan. Kalau memang dari PHK dari bos kan, karena dia sendiri yang PHK, bukan saya yang keluar. Saya bawalah data-data tuh. Oh kan memang saya juga belajar itu kan, memang ngurus-ngurus ketenaga kerjaan. Saya datang lagi tuh maksudnya. Nih, bos kan bilang saya di PHK gitu maksudnya. Berarti harus tahu peraturan Indonesia bahwa PHK digaji sekian gitu kan, maksudnya perhitungannya. Dia kaget. Dia kaget ya, karena di situ nggak ada HRD-nya, saya yang pegang kan, saya semua accounting gabungin semua. Nah dia kaget digituin, dan dia malahan manggil kayak keamanan gitu ya, saya disuruh telepon ke itu gitu. Kata saya, ini Pak telepon apa, mesti harus selesain dong, kamu gentleman, mesti harus kamu bilang di PHK berarti saya harus dapat pesangon. Dan dia nggak mau. Pas saya datang lagi sama kakak laki-laki. Maksudnya ini ngomong ke keluargaan, kalau dia nggak mau ya gimana maunya gitu kan. Jangan kamu PHK tapi nggak mau bayar gajinya aja nggak dibayar gitu kan. Dia tadinya cuma mau bayar gaji saya sebulan itu, tapi nggak bisa dong karena saya nggak keluar, saya nggak minta izin. Itu saya nggak pernah melakukan kesalahan, saya nggak mau saya menggelapkan uang kah, mengerugikan perusahaan, saya nggak ada. Nah itu, dia kaget digituin, sampai kakak saya juga marah kan. Ini di Indonesia bukan peraturan Korea, kamu bisa kena itu gitu kan. Dia nggak mau, malah manggilin polisi karena sempat begitu. Wah, udah dah dari situ saya rada down juga tuh. Tadinya ya udahlah ikhlasin aja, saya nggak dibayar. Sedih juga karena saya nggak niat jahat, kenapa saya dikeluarin tanpa alasan. Sampai waktu itu kan Paskah ya, sempat saya down juga sampai. Ya saya termasuk keluarga yang sederhana lah, intinya bukan orang kaya gitu kan. Maksudnya lagi berjuang gitu kan. Tapi kenapa ada suatu hal yang terus teman-teman gak ada yang nolongin tuh, itu kayak seakan-akan pada saat itu kan Paskah, mirip banget gitu sama merasakan kalau di Katolik kan maksudnya perjalanan Tuhan Yesus ya, maksudnya pas saat itu kan Tuhan Yesus juga maksudnya orang benar-benar dia nggak kenapa dikucilin, malah dianggap salah gitu. Mana buktinya, nggak ada, tapi malah benar-benar didepak gitu, kayak benar-benar dimatiin kan, maksudnya nggak dikasih gaji. Nah itu saya ngerasain, sampai saya yaudah ikhlasin lah, sampai saya ngomong tadinya ikhlasin, saya nggak, terserah dah kamu berbuat jahat. Tadinya sih sampai papa saya bilang minta tolong yang ABRI apa TNI suruh ituin lah, diacak, maksudnya diacak-acak, mesti diperiksa, itu nggak benar perusahaannya gitu. Tapi enggak lah, udah jangan melalui dilawan kejahatan juga, bukan kejahatan, dilawan dengan kekerasan pasti
malah jadi nggak benar gitu. Ya udah saya ikhlasin kan, sampai saya bilang ya udah nggak mau dibayar ya udah, tapi tetap sedih tuh, sakitnya ya luar biasa juga, sampai saya diem merenung, sampai kenapa di saat saya mau kerja bener-bener saya malah dikeluarin. Saya nggak ada salah tapi dianggapnya salah. Saya juga sampai sedih waktu itu, sampai cuma nanam tanaman, saya liatin pohon, saya ada apa ini, kenapa gitu ya. Terus sampai saya juga koreksi diri, apa saya ada kesalahan, sampai saya terus ngaku dosa ke Romo sampai kayak gitu, apa saya ada salah apa nih. Ya udah sampai minta ampun, sampai ada kenapa saya ngalamin kayak gini gitu kan. Sampai saya lihat tanaman, pokoknya saya lagi merenung kenapa, ada apa nih ya gitu. Nah di titik itu saat saya melepaskan semua, ternyata puji Tuhan, saya kan coba kirim lamaran dan itu diterima. Saya dapat tempat kerja yang baru dan gajinya bisa 2 kali lipat ya dari yang gaji pertama. Dan ajak dong. Iya, terus maksudnya saya bisa diterima. Nah setelah itu saya mengampunin, maksudnya udahlah saya terima. Ada aja berkat, ternyata teman saya, kuliah saya lagi ngobrol-ngobrol biasa gitu, dia ngasih tahu kalau kan emang kokonya kokonya itu pengacara, ngobrol-ngobrol nih tentang kisah saya, dia mau bantuin. Dan ternyata kan teman kuliah itu, saya ngobrol-ngobrol sama mama itu ada saudara jauh sama dia ternyata, dan itu ditolongin kan. Ya udah ditolongin, tadinya saya nggak mau, saya pikir udah sayang udah tolong itu, nah coba maksudnya dilawan, maksudnya ya juga ya, mikir-mikir biar dia perusahaan itu harus sadar bahwa itu salah gitu, nggak boleh. Saya mikir sempet kasihan, betapa kasihan yang kalau orang yang nggak punya di PHK kayak gitu tanpa alasan. Dia ke orang Korea nggak boleh sembarangan di Indonesia gitu kan. Saya udah bantuin dia, maksudnya perusahaan dari dia belum apa-apa kan, sampai dia punya tadinya cuma 2 perusahaan. Saya kan maksudnya jadi ketarik itu, dia bisa mau nambah 3 loh, sampai 4. Berarti kan dia maju. Kenapa dia saya mena-mena gitu terhadap orang? Jangan sampai di bawah saya yang cuma lulusan SMA yang nggak ngerti peraturan tenaga kerjaan dikeluarin kayak gitu, kan kasihan maksudnya. Terus saya dapat keberanian bahwa oh ya saya harus lawan gitu. Ya udah, lawannya pakai pengacara, dan itu kakaknya teman saya, diurusin dong surat, kirimin gini. Saya udah cerita ke kakak teman saya, kamu ada ini nggak, ditanyain gitu, maksudnya ada melakukan kesalahan kah di perusahaan? Enggak. Terus ini disebutin enggak. Oh berarti kita bisa lawan dia. Ya udah, kita lawan mereka, kita kirim surat-surat panggilan, maksudnya berapa kali nggak diterima tuh, sampai berapa. Jadi kejadiannya kan 2014 ya, Maret Maret. Nah itu selama itu kan saya ternyata puji Tuhan Mei apa Juni saya dapat kerjaan tempat baru. Selama saya menunggu itu penantian, ternyata November dia baru ngeh kali ya. Itu saya bantu doa juga, sampai katanya Tuhan saya serahin semuanya gitu. Benar, November dia mulai telepon ke saya. Saya nggak angkat sengaja, biarin dia pokoknya harus terima teleponnya ke pengacara saya gitu kan. Dan benar, kakak teman saya itu yang pengacara datang ngadepin mereka, dikasih tahu tuh, dan mereka mau bayar PHK-nya, pesangonnya. Dan saya ketemu, dan puji Tuhan semuanya bisa ya. Dan dari situ ternyata dengan saya melepas, saya mengampunin walaupun menyakitkan seorang orang semua gitu. Saya difitnah, mungkin waktu itu saya tahu saya juga difitnah bahwa saya, karena bos baik ke saya, sangkaan saya juga ada sesuatu sama bos, padahal saya nggak ada gitu ya. Malahan orang yang jadi simpenan itu ada gitu, yang lain gitu, bukan saya. Nah itu saya ngalamin, mesti difitnah, nggak ditolongin saat orang benar-benar butuh, malah orang-orang pada jahat gitu. Ada sebagian teman yang malah nggak nolong gitu kan. Saya bilang ternyata di balik saya mengampuni orang yang menyakitin, sampai yang itu memang kan awalnya susah ya ngampunin orang yang menyakiti kita. Apalagi ya saya tahu saya juga mungkin ada salah gitu, mungkin dia nggak senang, karena pastilah manusia ada kesalahan juga. Tapi di saat mengampunin titik itu pasti berat gitu. Tapi dengan melepas sampai mulai
Dan itu puji Tuhan berkatnya luar biasa. Sampai misalnya saya bisa Ya. lewatin dan saat saya dapat uang pesangon itu, saya juga langsung saya nyumbang. Saya tahu bahwa itu duit nggak boleh saya foya-foya, karena itu Tuhan yang kasih berkat, saya kasih buat saya sumbangan. Sampai saya bilang puji Tuhan luar biasa, saya diangkat dari yang saya dijatuhin sama orang-orang, maksudnya di dalam keterpurukan sendiri, itu berkat Tuhan luar biasa. Dan saya merasakan sampai saya doa di gereja, sampai sebelum saya terima uang pesangon juga saya doa, Tuhan bantuin semuanya lancar. Dan itu saya menguatkan saya bahwa itu kisah hidup yang kalau dibilang saya juga kaget saya bisa ngalamin kayak gitu. Berarti Tuhan mau pakai buat saya buat nyadarin bahwa kekuatan Tuhan luar biasa. Kamu gak perlu takut di saat kamu dijahatin orang, walaupun kamu berbuat baik, Tuhan ada gitu. Memang sih saya juga waktu terakhir masih kadang kalau walaupun dari rilis kayak gitu, terakhir waktu saya merit kadang suka masih ada sakit gitu kan, luka batin dikit-dikit gitu. Walaupun udah kejadian saya udah dibayar pesangon, tapi lukanya itu masih membekas pasti dari 2014 sampai 17-18 itu kadang masih berbau-bau soal pekerjaan itu, kadang kayak nggak dianggap, perasaan nggak dianggap lukanya itu sebenarnya udah diampunin, tapi masih kan kadang dikit-dikit mulai nginget kerjaan gitu, kayak kita nggak dianggap, itu luar biasa gitu kan. Tapi dengannya kayak meditasi udah rilis bener-bener, dan puji Tuhan maksudnya dengan ikut gratitude itu ya udah kalau cerita gini udah bisa ketawa-tawa lagi. Bahkan saya sempat ngimpi juga kan sama bos saya, misalnya ngimpi ketemu ya biasa aja, karena saya udah malah saya senyum sendiri bahwa masalah yang saya alami itu pasti ada manfaatnya, bahkan menguatkan bahwa Tuhan itu ada walaupun di saat terpuruk, sampai kita nggak punya apa-apa, merasa kenapa orang jahat kita, ternyata Tuhan bantu gitu, pakai cara-cara yang indah, orang-orang, malaikat yang nggak kita duga gitu, asal kita tetap di jalan yang benar gitu. Gitu aja sih. Makasih. Ya, terima kasih. Wah, ini sharing yang menguatkan nih. Susah ya. Kecil tapi hebat ya Pak. Iya. Hebat sih. Kalau kayak begitu perlu keberanian sih. Buat Ibu ini, kalau saya masuk pada perusahaan yang notabene kayak India, kayak Korea atau Jepang yang goblok itu, saya nggak pernah mengharapkan pesangon. Kalau digaji aja syukur. Karena mereka tuh nggak mau mengerti, dan biarpun dikasih pengertian juga nggak mau, karena di negara mereka juga nggak begitu bagus-bagus amat ininya. Walaupun bagus, mereka nggak mau ngikutin. Nah, gitu premanisme itu. Kecuali ada HRD-nya Pak Endra yang bisa ngerti, baru saya berharap itu. Kalau enggak ya nggak ada HRD-nya, udah. Saya nggak pernah berharap pesangon, digaji aja syukur. Cuman ya sekedar fight ke Ditnaker. Iya, sebenarnya tadinya kan saya relain kan, tapi saya mikir lagi betapa kasihannya kalau dia, saya biarin jadi pengalaman buat si bos Korea itu bahwa nggak boleh sembarangan sama orang, apalagi dia sampai ngomong gitu. Kamu pernah waktu saya yang mau minta keadilan gitu sama kakak saya, bos Korea itu dengan ngomong, kamu bisa apa gitu kan, kayak ngerendahin saya, dia punya duit maksudnya. Nah itu saya langsung pikir harus dilawan, maksudnya bukan lawan dengan kejahatan, tapi lawan dengan biar dia membukakan mata dia, jangan sembarangan. Kamu punya perusahaan di Indonesia, kamu harus ngikutin yang benar, dan jangan sampai kamu melakukan hal yang sama pada karyawan Indonesia lain gitu, yang nggak tahu apa-apa. Kan kasihan dia, main kalau digituin doang langsung, kamu PHK terus tapi nggak dibayar gitu kan. Mereka kan harus dapat hak juga. Makanya saya mau bikin pelajaran dia juga bahwa Korea, kamu orang asing tapi nggak boleh sembarangan sama orang Indonesia. Kamu punya tahu peraturan juga. Jadi jangan semena-mena orang dia nggak salah apa-apa terus langsung main PHK terus kamu dibayar gitu. Nah, saya sih pikirnya begitu. Kasihan buat yang lain lagi gitu. Kalau terjadi sampai gitu jangan sampai terjadi. Nah, dari situ kan dia belajar nggak boleh sembarangan sama orang lain, apalagi orang Indonesia kalau dia mau bikin perusahaan di sini. Ya, memang begitu sih. Kalau buat saya apapun model PHK-nya, sebenarnya ini bukan masalah benar atau masalah salah.
masalah perusahaan atau orangnya, individunya. Tetapi saya melihatnya pasti ada rancangan Tuhan di sini. Pasti ada yang indah di sini. Itu yang selalu saya ini. Kalau umpamanya diurut-urut, posisi saya di perusahaan awal-awal tahun join itu masih bagus. Tetapi di tengah jalan juga saya difitnah sama karyawan yang lain. Jadi dengan begitu akhirnya menjadi penyebab ya, pimpinan tidak suka sama saya, jadi begini begitu. Saya rilis, saya maafkan orang yang memfitnah saya itu. Tapi waktu awal-awal memang itu bahayanya. Karena saya belajar meditasi, belajar prana, jadi saya benar-benar nggak sekedar minta maaf waktu itu secara batin, tapi secara benar-benar harus mengampuni. Jadi saya tahu siapa yang memfitnah saya sakit hati sama dia. Sakit hati ternyata yang itu menyebabkan kesengsaraan sendiri pada keluarganya. Sampai akhirnya keluarganya mau bercerai. Nah, setelah itu saya sadar, oh ya, ini berarti mungkin karena perbuatan saya. Saya rilis, saya maafkan. Ya udah, akhirnya hubungannya baik-baik lagi, bisa rujuk lagi, happy lagi, dan saya harus menuai juga gitu. Ya udah, saya sih berpikir apapun ya kayak tadi ya Bu Stefani, kalau di PHK mungkin itu hanya sebagai jalan untuk penutup pintu supaya pintu yang lain terbuka. Itu blessing in disguise. Berkat terselubung. Kita nggak tahu bahwa peristiwa itu memang harus dibikin begitu supaya kita dapat penghasilan 2 kali lipat, ya kan? Nah, setelah itu nanti bulan November dapat pesangon. Lumayan tuh kalau saya hitung ya. Kalau saya hitung, wah lumayan. Dengan gaji sekian aja berapa kali, wah itu bisa beli mobil setengah lah, atau malah beli Innova 1 mah cukup lah. Belum Pak, belum. Gajinya nggak segitu. Kan waktu itu saya masih belum lulus kuliah, masih UMR ya. Oh, iya. Kalau gajinya gede sih mungkin. Itu ukurnya Pak Indra itu. Jadi yang kayak begitu itu kita harus ngerti bahwa setiap peristiwa yang buruk sekalipun dalam kehidupan kita, pasti Tuhan atur rancangan yang lebih indah. Pasti itu. Nah, di sini yang kita harus punya cara, teknik, dan support system supaya kita bisa melalui itu dengan baik-baik saja. Nah, jadi kalau sekarang saya sih berharap banyak teman-teman nggak bosen berkumpul, meditasi, gratitude, MPP, supaya apa? Di saat kita terpuruk, kita belajar dari keterpurukan orang lain, belajar dari hikmah dari pelajaran kehidupan orang lain. Yang kayak begitu, semoga itu menguatkan, semoga itu menjadi inspirasi, supaya mengingatkan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha baik. Tetapi caranya yang unik, kadang memang tidak bisa kita mengerti sekarang. Tapi suatu saat, pasti kita pahami, pasti kita syukuri. Begitu. Ya, mungkin cukup sekian. Pak Indra, karena sudah waktunya. Tadi dong, Pak. Oke. Pak Indra tadi kan satu bilang, ya. memaafkan. Yang tadi kepada orang yang tadi loh Pak, yang tadi istrinya cerai dan segala macam. Jadi sebenarnya kita memaafkan atau minta maaf Pak? Dua-duanya, jangan dipilih. Kita salah juga. Kita minta maaf karena kita menjadi saluran perusahaan menyampaikan berita buruk, dan itu menyakitkan. Dan pasti mungkin dia dengan keterbatasan pikirannya bisa menyalahkan kita. Karena kita pemegang keputusan juga, gitu. Kita yang menyimpulkan alasan-alasan kenapa dia bisa di PHK. Kita juga minta maaf. Kita bersalah. Pasti itu.
HRD itu banyak salahnya deh pokoknya. Karena pasti banyak kepentingan perusahaan yang harus disampaikan, meskipun itu tidak bisa jadi tidak sesuai aturan. Dan kita juga memaafkan karena bisa jadi dia bawa golok tadi itu karena responnya dia, naluri dia untuk membela diri. Jadi nggak apa-apa. Nah itu yang kita harus sadar. Jadi saya sekarang itu kalau inget-inget ya, kemarin saya mau cek BPJS, saya ingat karena lihat akhirnya saya buka struk gaji terakhir. Gila, dengan gaji begitu saya bertahan bertahun-tahun, dihajar atas bawah gitu ya. Dihajar oleh pimpinan perusahaan karena fitnah yang tadi, dihajar di bawah karena perusahaan itu memberikan PHK yang nggak fair gitu ya. Wah, gila. Saya bisa bertahan gitu loh. Jadi saya ya udah, saya meminta maaf. Secara batin saya minta maaf sama orang-orang yang kalau dihitung itu mungkin hampir 500-an orang yang pernah saya PHK dengan berbagai cara, yang halus maupun yang keras. Saya harus minta maaf. Kalau maunya dia punya keluarga dengan 2 anak, berarti kali 4. Dengan 2.000 jiwa saya harus minta maaf. Itu yang saya harus, oke. Gitu. Ya. Gitu, Bu Karin. Ya. Pak Indra. Ya. Sama kayak saya ya, mungkin sampai sekarang saya nggak bisa maafin HRD saya. Nah. Seperti udah bilang kali ya. Ya. Tapi ini ya, pengen nangis. Karena waktu saya di PHK itu, jadi bukan bilang PHK sih ya, pensiun dini gitu loh. Tapi 6 bulan sebelumnya saya harus ngajarin orang sampai anak itu benar-benar bisa. Nah, padahal kalau menurut saya, kalau memang kita mau di pensiun dini, itu nggak ada hak saya dong untuk ngajarin orang baru kan. Dan hampir semua teman saya mengatakan, kenapa nggak langsung aja minta dibikin? Kenapa harus nunggu 6 bulan? Tapi saya pribadi punya pikiran, saya mau buktiin bahwa saya ngajarin orang, pasti orang itu akan bisa, belum saya decide gitu loh. Cuma kecewanya saya, permintaan saya, THR, penghargaan, itu nggak dikasih. Dengan alasan tidak ada seperti itu katanya. Padahal saya bilang saya sudah mengabdi 30 tahun. Saya berharap 5 tahun lagi kan saya pensiun. Anak saya baru kuliah lagi. Saya berharap 5 tahun lagi saya bekerja sama anak saya lulus kuliah. Dia bilang nggak ada. Malah dia mengungkit kalau saya tidak mau terima pensiun dini. Bisa aja saya dipindahkan dari finance ke HRD yang ikut dia. Dan saya akan dibuat tidak betah dan keluar tanpa pensiun, dia bilang gitu. Nah, pada saat itu saya marah. Padahal ada manajer saya, ada orang kepala bagiannya HRD. Dia bilang, kalau memang mau seperti itu, boleh aja. Terus saya tantangin, Pak, maaf ya Pak ya, saya kerja 30 tahun di perusahaan ini. Memang saya nggak bilang saya kerja itu selalu benar. Dan saya juga yakin kerja nggak 100% benar ke karyawan saya gituin. Dan HRD itu langsung diem, keluar dari ruangan, nggak mau temuin saya lagi. Nah, tapi sejak itu saya dendam sampai sekarang.
Mungkin itu yang bikin saya nggak bisa maafin ya Pak ya. Ya. Itu PR, Bu. HRD itu adalah kepanjangan tangan dari perusahaan untuk menegakkan aturan atau untuk menyampaikan kebijakan perusahaan. Bisa jadi yang disampaikan ke Ibu adalah kebijakan perusahaan, karena mungkin tidak sesuai dengan aturan. Yang menjadi masalah adalah internal kita, menerima atau tidak, memaafkan atau tidak, individu maupun perusahaannya. Tapi yang jadi masalah bukan orang lain. Jadi mereka mereka ini adalah bagian dari skenario Tuhan. Mereka ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Kalau Ibu nggak selesai di situ, Ibu akan menutup berkat yang kemungkinan akan terbuka buat kita. Jadi ingat seperti tadi, kalau emang Ibu ada satu pintu tertutup, pasti ada satu pintu lagi yang terbuka. Dan itu harus diselesaikan di sana. Kalau nggak selesai, ya jadinya begini. Ibu akan tersiksa sendiri, sedangkan dia baik-baik saja. Sama seperti saya. Saya baik-baik saja. Saya pertama kali tidak bisa makan karena PHK karyawan itu yang OB saya tadi. Saya menyampaikan kado kelahiran ucapan kelahiran anaknya sekaligus ngasih keputusan PHK. Itu saya nggak bisa makan seminggu tuh. Saya bayangin bagaimana keluarganya makan, bagaimana gini-gini. Tapi akhirnya jadi kebal gitu loh. Jadi kebal rasa. Jadi kayak nggak punya rasa penyesalan, nggak apa. Nah, di sana mereka baik-baik saja. Tapi kita internal sebagai karyawan yang harus bisa menyelesaikan. Jadi bagaimanapun juga, selesaikan, ampuni. Dengan begitu, Ibu tahu bahwa setiap peristiwa ini adalah peristiwa yang kita lalui. Ini adalah berkat yang harus kita sadari. Kalau umpamanya nggak rilis, ya Ibu akan tersisa dengan sendirinya. Tapi kalau rilis kayak Bu Stefani tadi, kayak saya bisa menerima, membuka tangan saya, tidak menggenggam ya, tidak menggenggam dendam, tetapi melepaskan, merelakan. Akhirnya saya bisa menggenggam berkat yang baru. Ya bukannya nggak rela ya, cuma kadang-kadang kalau kayak pas meditasi gitu ya, kalau kebayang muka-muka mereka itu sakit ya, gitu loh. Betul. Ya kan? Betul. Apalagi sebagai atasan yang waktu di ruang meeting nggak membela sama sekali, tapi memuji jujur memuji kerjaan saya gitu kan. Selama ini kerja bagus. Sampai pernah ketemu orang pajak pun, orang pajaknya sampai bilang bahwa Bu Liping ini selama mereka audit pajak di perusahaan, baru kali ini lihat karyawan bikin laporan tuh bagus gitu loh. Tapi pembelaan ke saya untuk permintaan yang saya minta gitu, nggak ada, mereka diam gitu loh. Cuma yang bikin saya senang waktu resign dari finance, orang pembukuan, semua itu support saya. Dan baru kali ini saya merasa senang gitu ya, istilahnya bukan apa ya. Ada teman resign, bisa satu ruangan tuh menangis karena saya resign gitu loh. Baru kali ini. Selama saya kerja 30 tahun, kalau ada yang resign ya mereka biasa-biasa aja. Tapi pada saat saya kemarin keluar, satu ruangan hampir 40 orang, semuanya menangis gitu loh waktu saya resign. Itu yang kadang-kadang bikin saya seneng. Masih ada orang yang peduli sama saya gitu loh. Dan tahu pekerjaan saya seperti apa. Cuma kok perusahaan tidak melihat itu gitu loh. Ya. Malah sampai waktu saya udah resign 2 bulan, anak itu masih belum bisa kerjain laporan. Saya sampai jam 12 malam bantuin dia bikin laporan.
Sampai suami saya bilang, ngapain kamu masih bantuin bikin laporan? Gitu loh. Karena anak itu udah ketakutan, besok pagi mereka mau bikin meeting, laporannya belum kelar. Saya bantuin mereka kelarin laporan sampai jam 12 malam. Selama 2 bulan, saya bantuin mereka bikin laporan. Gitu. Cuma perusahaan tidak melihat, istilahnya karyawannya bisa bekerja dan yang tidak bisa bekerja mereka nggak melihat gitu, tutup sebelah mata. Apa karena mereka ngelihat kita udah kelamaan, walaupun saya bukan sekolah dari yang sarjana dan cuma dari SMA, mereka hanya melihat karyawan S1 gitu baru lulus, tapi kerjanya mereka nggak lihat gitu loh. Apa mereka mau membayar gaji yang lebih murah dari kita gitu ya? Aku juga nggak ngerti gitu loh. Ya mungkin Ko Abing dulu pernah satu perusahaan dengan saya, Pak Abing mungkin tahu lah gitu kan, seperti apa perusahaan yang saya kerja itu. Gitu. Yes, Bu. Ya. Ya. PR ya, Bu ya. Ya, belum bisa menerima sih, masih mau belajar gitu untuk memaafkan gitu. Apalagi mereka tuh aktif di gereja gitu kan, pelayanan. Bukan karyawan seperti itu gitu loh. Yang nggak jaminan sih, Bu. Iya, buat jilat bos itu, Bu. Buat jilat bos, itu ingat. Nah, kadang-kadang ada yang mengatakan saya, kamu sih nggak bisa ngangkat atasan kamu gitu loh. Selalu membantah. Kalau saya prinsip gini, walaupun saya bukan sekolah yang tinggi, kalau memang atasan salah, saya berani bantah. Seperti kata tadi Ibu siapa tuh, gebrak meja gitu ya. Saya berani gitu loh. Makanya semua atasan saya tuh jujur nggak suka sama saya gitu loh. Karena kadang-kadang suruh bikin laporan, salah gitu, bikin salah saya nggak mau gitu loh. Karena mereka mau laporan ke atas itu bagus. Nah, saya nggak mau seperti itu. Nah, mereka tuh nggak suka gitu dengan saya gitu loh. Karena suruh rubah-rubah laporan, saya tuh nggak mau. Buat saya tuh maunya yang real gitu kan. Memang ternyata seperti ini. Mereka kadang suruh rubah-rubah, itu saya nggak mau. Makanya mungkin sampai saya di pensiun dini itu ya, 2 orang itu yang saya istilahnya sekarang tuh nggak bisa terima gitu loh. Mereka merupakan saya seperti itu. Nah, dan harusnya mereka tahu kerjaan anak buah itu seperti apa kan, Pak? Gitu loh. Nah, harusnya saya masih bisa bekerja 5 tahun lagi sampai David lulus. Ya sekarang nggak ada gitu loh. Dan mungkin karena nggak memaafkan itu ya Pak Indra ya. Yang Pak Indra bilang uang BPJS. Ya itu uang BPJS saya ketipu. Mungkin ya itu karena saya, Pak. Angkanya persis yang saya tipu itu angka BPJS saya. Hanya gitu loh. Jadi ya mungkin saya harus ikhlas, uang itu nggak akan kembali gitu loh. Ya, mungkin itu ya karma itu gitu. Ya kayak begitu PR sebenarnya, Bu. Kalau umpamanya Ibu tidak bisa melihat bahwa ini adalah berkat dari Tuhan, Ibu tidak akan terlepas dari penderitaan. Jadi Ibu tidak bisa melihat setiap peristiwa ini adalah berkat yang terselubung. Gitu. Tapi selalu menganggap peristiwa ini adalah kejadian yang menyedihkan dan menyengsarakan. Nah itu kita harus lepaskan. Pada saat itu sudah kita lepaskan, kita ikhlaskan, meskipun sulit, waktu tergantung kita. Dan saya beruntung punya orang-orang di sekitar saya yang support saya, lahir dan batin. Jadi saya bisa cepat menyadari bahwa itu adalah berkat yang terselubung, blessing in disguise, bahwa itu adalah berkat, kejadian itu adalah jalan yang baru, pintu yang baru menuju saya kehidupan yang baru, berkat yang baru. Sama seperti itu adalah perpisahan, sama seperti perceraian, pemutusan hubungan kerja, perceraian, perpisahan, persahabatan itu sama seperti itu. Jadi ya udah, kalau kita memaknainya dengan itu adalah peristiwa yang indah sebagai pintu masuk, akan berbeda hasilnya kalau maunya kita menganggap itu adalah peristiwa yang menyengsarakan, menyakitkan. Gitu. PR ya Bu, kita jalan bareng. Oke, mungkin itu aja karena waktunya sudah ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya.
Thank you. Selamat pagi, Pak Indra. Namaste. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih semuanya. Pak Indra, Pak Abe. Terima kasih semuanya. Pak Abe, terima kasih. Pak Indra, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Semuanya, terima kasih. Makasih semua, makasih Om Abe, Ko Indra, Om Indra. Makasih Kak Abe, terima kasih Pak Indra, terima kasih semuanya. Namaste. Bye. Sampai jumpa. Halo. Mandi. Kenapa?